ketika orang berbudaya akhirnya kan jadi baik. Banyak sopan santun, tata krama, gawut. Demikian juga beragama. Orang kan beragama diajarkan supaya tidak mencuri, supaya tidak mengganggu orang lain. Itu hampir sama. Cara wong laku ngomong siji merek. Iki sijine bis jenenge agama, sijine bis budaya, sama berjalan. Tapi kadang-kadang orang agama gecek wong Jawa, Mas. Ngaram-ngaramke. Ini karam, ini karam. Oh, kalau saya berani. Sebelum kamu ceramah di jalan, nenek moyang kita sudah menjadi orang yang bergelut dalam hal apa-apa, sehingga menjadikan sampai sekarang menjadi baik. Kalau nenek moyang kita jelek, negara sudah hancur sejak dulu. Jadi jangan kita misalkan, wah ini haram, ini haram, ini haram. Dia itu hanya berkepentingan saja. Benarnya berkepentingan. Saya tahu itu. Saya juga ahli agama. Misalkan orang berdebat, oh saya sekolahnya ayo nenggon aku. Fakultas Undaris kalau di Semarang. Kan orang-orang kadang-kadang kan karena agamanya hanya mau manut gurune, karena yang manut gurune, sumbernya nggak tahu sebenarnya. Lo nek nyun sewu ya, marilah yang menyudut-nyudutkan hal itu kita janganlah, kita kasihan. Negara ini sudah dibentuk oleh nenek moyang kita yang sedemikian baiknya, diwariskan ke generasi hingga sampai sekarang. Wah ini mulai sejak wabah ke abad dulu, Mas. Ya sebelum bangsa Belanda ke sini, bangsa Jepang ke sini, negara Indonesia yang mungkin belum namanya Indonesia sudah ada. Dulu malah berupa kerajaan-kerajaan. Orang kerajaan itu orang hebat, Mas. Orang pandai, bukan orang sembarang orang. Iya toh? Itu dulu. Ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan. Sebenarnya kalau orang mau menggali, telusurilah kelebihannya itu. Kenapa malah justru kita dulu ketika kita sekolah, waktu saya sekolah yang itu ada materi-materi kerajaan-kerajaan. Nah, kalau sekarang nggak tahu. Masih ada nggak tahu. Ya karena itu orang yang mengkreditkan, memojokkan budaya, dia akhirnya terjebak. Banyak sekali. Entah itu kaum agama, entah itu kaum apa. Jujur saja, yang menjadi baik itu termasuk kaum agama dan juga kaum budaya. Yang bertahan sama sekarang. Iya. Agama menyarankan supaya orang itu harus menutup aurat. Nenek moyang kita juga berpakaianlah yang sopan santun, berpakaian yang baik. Itu benar juga itu, juga menutup aurat. Mejane puasa aku luar biasa. Kula kayak tawan gak leren, Mas. Wajeng maghrib mau entuk undangan buka bersama ya pun ceramah, Mas. Kula nek diarani ceramah yo ngedan, Mas. Wadang teko nggon budaya tetek banget suara tok kene. Wis ibarate ngene, Mas. Aku ki ceramah iki padha karo aku adol, Mas. Mbok tuku yo monggo, mbok ora pokoke aku cara anune aku dodol. Jret. Entah, engko sing mbok pilih sing ndi aku ngoten. Dagang aku koyo iki. Beda Mas. Lha nek wong do ngerti, ceramahku karo ceramah wong-wong adoh. Wah aku mak siji kok kene wis teko ngondi-ngondi, Mas. Aku anu kadang-kadang ngene. Wah, ceramahku mau apik men kok gak enak sing rekam aku. Mau bar maghrib, saurunge maghrib, terus ini wah, jane lelah biasa. Iya. Ya kita
Nah, saya perbanyaklah silaturahmi. Nah, silaturahmi itu nanti akan ketemulah apa yang menjadi cita-cita kita. Kula nganten-nganten iki lah jaman biyen kula jagongan karo Mbah Prenggo jam 8 teko jam 2 bengi mung 8 ndil Mas. Lho aku nek ra iso ngonceki karo medharke ngene iki wong 2 ndil wiwit jam 8 nganti teko jam 2 bengi. Mbah Prenggo niku Mbah Prenggo dalang sehat sugeng. Mbah Prenggo niku pundi? Padang. Padang. Jagongan niku anu, uripe niku nek suasanane cocok. Sefrekuensi nggih. Nggih. Satu jalur, satu frekuensi. Nek mboten nggih enggak menemukan itu. Apa Mas? Nggih, Mas. Ya? Nggih. Padahal seni itu sebenarnya ya yang betul ya harus khusus seni. Kalau orang pekerja seni kok istilahnya nyambi, ya seninya orang maksimal. Janjane, Iya. tapi Idealnya, ya. karena terbenturnya sesuatu kan kadang-kadang ya gue nyambung urip gimana. Berarti orang seni itu harus melewati fase di mana kehidupannya sudah nyaman dulu, sudah sukses dulu. Idealnya ini, Pak. Sehingga dia tidak terganggu untuk keseniannya. Ya, Atau gini, bagaimana itu gini. maksudnya? Kalau orang seni yang minded, seni yang itu sebenarnya misalkan nyambi dodol kan itu karena dodol itu hanya samudono kita gue nyambung gitu. Tembungnya gue nyambung gitu. Karena jiwanya sudah seni. Seni itu kalau mengatakan menjadi seni supaya kaya itu sebenarnya jauh dari harapan. Dan itu tidak tujuan. Seandainya ada orang seni kaya, ya silahkan. Tapi jangan merendahkan orang seni yang tidak kaya. Lah ya, yang dimaksud adalah idealnya itu berarti harus di fase kaya dulu sehingga kesenian ini berjalan tidak mengganggu daripada kehidupannya. Ini idealnya. Atau aku kaya nggak masalah, yang penting seni saya tetap berjalan. Idealnya bagaimana itu menurut panjenengan itu? Ya kalau idealnya ya kalau orang mengatakan harus sukses dulu, ya sukses itu kan kanugerah. Kalau kita nggak sukses, apa kita itu tidak berseni? Ya, misalkan ya entah itu dalang, entah itu seniman apa saja, entah itu yoga, seniwati. Contohnya seperti Mbak Gani. Wah itu kan kalau orang tahu betul-betul hebat, suaranya ini buat. Jadi sebenarnya saya tadi seperti Maya tadi mengangkat Mbak Nyani itu dalam arti Mbak Nyani jangan merasa rendah diri. Ibaratnya umpama aku rapanya, jangan merasa rendah diri. Gitu. Suatu saat misalkan nanti digunakan orang bisa menempelkan sesuatu yang orang lain itu kagum. Artinya kagum suaranya, kebisaannya. Itu. Ya. Nah kalau seperti yang saya katakan nggak ada pentas ya gue nyambung urip ya itu kan ya tetap gue nyambung urip. Entah itu jualan, entah itu apa kan nggak masalah. Yang penting kan bisa hidup. Gitu. Di dalam seni sendiri kan juga misteri. Kadang tahun ini sepi tapi
berikutnya rame terus juga ada, atau dulu rame sekarang sepi juga ada, kan seperti itu. Lah itu seni monoton Mas. Monoton. Seni monoton ini yang saya maksud gini. Dia seakan-akan bahagianya karena dipanggil pentas. Dan dihargainya karena pentas. Tidak menciptakan kegiatannya sendiri. Karya ya. Ya, Maksudnya. itu. Tidak menciptakan suatu karya. Nah, saya saluti Pak Haji Omai Rama. Dia entah ditanggap atau tidak eksis. Karena dulunya ya memang sudah tenar. Sehingga pada saat-saat seperti ini dia malah bayari TV supaya saya bisa pentas di situ. Well, saya itu masuk Bang Haji Omai Rama itu kalau dalang no Pak Haji Anung Suwoto levelnya sebobote, dari suaranya juga hebat. Siapa enggak kagum dengan suaranya Bang Haji Omai Rama. Saya sejak kecil aja atasnya aku dalang nek ngrungokke ndandut niku tak ngrungokke Haji Omai Rama. Betul. Ya saya belum benar. 2000 tahun berapa ini? Ngira memang ya nih, lebih kakek. Sebelum kali ya Mbah ya? Tapi nek mriki kenal kula nggih pun dangu. Tapi saya diketemukan sini niku mayang ngene niki Mas apa? Sunate kakek. Sunate kakek. Kakek pantaramu. Lah ya berarti kan di bawah 2000 no. Iya. Sebelum antara 97 98 lah. Sunate kakek. 798. Kula menikmati pedalangan ini sebelum Mbah Harto lengser. Saya menikmati betul. Lagi lengser Mbah Harto itu kan antara 98 nggih. Lagi berarti kan sebelum itu. Nika kula mayang niku duwite sithik niku kewajiban. Kula sewengi niku tau dibayar 75. 75 niku. 75.000. Nggih niku sinden gamelan roto Mas. Kula cek mulih cek nggawa dit 20.000 Mas. 20.000 kalau sekarang berapa? 2 juta lah ya mungkin. Ya enggak tahu lah. Itu yogo itu ada yang saya bayar 3.000. 3.000 itu. Ya nggih berarti kalau ajine saat ini Mengendang 10.000. 300 ya. Mengendang 10.000 terus sindene 15.000. Zaman semono ya semono iki. Gamelan ki ora eneng 1.000 ora eneng Mas, gamelan. 1.000 rupiah lho. Gamelan 700 500 ning Jawa Timur.